Pernah jadi tim sukses, pernah jadi relawan, pernah jadi kandidat tapi kalah, pernah. Alhamdulillah ya. 2 kali lagi. Gagal ulang-ulang mulu. Iya. Itu harus disyukurin. Iya. Bisa kalah itu bersyukur. Prestasinya hebat, gagal 2 kali Kalau hebat. nggak kalah, dia nggak bakalan nongol di sini hari ini. Iya, sibuk. Ya, kita biar semuanya damai, bila menyampaikan aspirasinya mungkin ada standar-standar khusus yang supaya jangan hanya karena pemilihan tapi kita terpecah belah. Iya, tapi begini ya, sebetulnya kan ada itu takaran-takaran, ada ukuran-ukuran. Betul, Dara. Di mana sebetulnya sebuah negara demokrasi itu demo biasa. Iya. Dan itu elemen penting, tetapi harus ada. Bagaimana mendapatkan kesantunan. Persis. Etika. Dara. Etika. Bahwa sebetulnya pendapat kita mungkin benar, tapi belum tentu orang lain berpikir benar. Jadi tidak perlu ada. Mungkin Jadi gimana kita kira-kira? perlu tanya kepada relawannya Mas Anies ini. Enggak, dia- Gagasan-gagasan dasar menjunjung etika dalam berkampanye itu seperti apa, Mas? Iya, saya belum tanya, sudah manggut-manggut. Oke, Mas Kosi. Iya. Gimana pager-pagernya gitu? Jadi relawan ini sekarang menjadi penting karena mereka adalah orang yang berusaha memperjuangkan ya siapapun calonnya, tapi memperjuangkan orang yang didukungnya. Dijagokannya. Dan itu memang di luar dari tim pemenangan yang dari Ada partai tim ini. sukses sendiri. Ya, tapi kalau relawan kan sebenarnya orang yang simpatik, orang yang memang secara ide setuju lalu mendukung orang yang dimaksud. Nah, itu relawan. Dan relawan itu rela berkorban. Rela berkawan. Rela berkawan. Bukan rela tidak melawan. Ya. Jadi rela betul ya. Rela Kalau betul. kandidatnya menang nggak usah minta apa-apa kan ya. Karena yang dibawa kan idealis. Kalau ya. minta Jadi, apa-apa namanya nggak bukan boleh. relawan. Tapi Dan relawan. nggak dibayar. Rela. Nah, lalu kita ada istilahnya apa ya, kode etik atau mungkin pedoman. Pedoman-pedoman yang kemudian bisa menjadi acuan bagi para relawan ini agar ketika menyampaikan aspirasi atau ketika melakukan proses persuasi untuk mendukung yang didukungnya itu tidak keluar dari koridor-koridor. Umpamanya seperti apa menjabat. Nah, saya ada PPA-nya nih biar kayak ini. Oh, biar nggak kelihatan. Nah, Ini biar- maksudnya Mas Kozin nih, maksudnya baca do's aja. and don'ts gitu ya? Do and don't, right? Tapi Ya, ini that's in general kan Mas Khosin. general. Ini dan menurut saya ini harus menjadi komitmen bersama, Mbak. Komitmen bersama dari berapapun pasangannya gitu ya. Itu harus yang saya ada 5 nih saya catat. 5 yang kalau di tempat saya ini menjadi pedoman gitu. Yang pertama itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata atau gambar yang berisi makian atau celaan. Kenapa? Karena kalau udah ngeluarin gini-gini, isinya orang saling mencaci. Mimi nggak boleh. Meme yang baik-baik aja, yang misalnya kebaikan yang kita dukung ditonjolkan, itu lebih bagus. Meme lucu tuh masih boleh atau nggak boleh, Mas? Nggak boleh kalau menghina. lucu boleh dong. Iya, tapi bukan yang menghina ya, maksudnya meme yang lucu gitu. Yang lucu-lucu. Yuk kita kesana yuk, misalnya sambil bergandengan tangan, misalnya Dan kayak gitu. Justru itu menarik. Ngeluarin gambar boleh? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu mengeluarkan anggota badan ketika berkendaraan. Betul. Tergantung badan yang mana. Dilarang bicara dengan sopir biasanya begitu. Terus yang kedua nih, tidak boleh menghina pribadi kandidat lain, termasuk keluarganya. Keluarga misalnya keluarga si kandidat itu nggak boleh kita hina. Gitu. Jadi misalnya nih punya visi misinya, ya kan? Punya program kerjanya gimana? Tonjolkan itu. Mau ngapain sih dia kalau nanti jadi pemimpin, ya kan? Nah itu ditunjukkan secara gamblang, detail, jelas sehingga orang tertarik. Dan itu adalah janji. Janji. Lalu masih ada lagi nggak, Mas? Nah. Yang ketiga. Yang ketiga, tidak boleh menebar fitnah atau berita bohong. Sama menebar paku di jalan juga nggak Nggak boleh. boleh. Apalagi itu nggak boleh. Bang. Itu yang kita sebutnya apa? Black campaign ya. Iya. Nggak boleh. Jadi ngarang-ngarang cerita-cerita si anu ini kayak gitu. Ya. Katanya juga nggak boleh ya, Mas? Kata-katanya dan Katanya. sebagainya. Iya. Nah, ini eranya WhatsApp. Apalagi itu ya. Ya. Eranya WhatsApp ketika orang itu dengan sangat mudah memforward. Ya. Nah, kita relawan kita harus dilatih kritis. Ketika Anda mendapatkan message atau berita di WhatsApp,
dianalisis dulu, logik dulu, masuk akal nggak sih? Jangan asal mengformat, ini penting. Sebetulnya dasar yang dipegang oleh relawan itu juga berlaku buat semua kita. Iya. Tidak boleh mengecilkan, Iya. menang tanpa merendahkan. Kan begitu. Iya, betul. Masih ada lagi Jadi nggak, apa Mas? ada lagi? Masih ada dua. Masih ada apa itu, Mas? Tadi kan baru Tiga. Ya. ketiga. Nah yang keempat Bisa diulang dari awal nggak, Mas? Nggak usah. Udah, biar Yang ada kedua banget, Pak. Yang kedua terakhir, ini yang keempat penting nih. Tidak boleh menebarkan ajakan membenci seseorang Benar. atau sekelompok dengan alasan sara. Yang kelima, tidak boleh menebarkan ajakan berbuat kekerasan. Betul. Anarkis nggak boleh ya, Mas Anarkis. ya? Harus Ya. baik ajakannya itu. Harus. Tadi kan sampai kekerasan Iya. atau tindakan lain yang menimbulkan keresahan. Ya, jadi intinya gini deh, bahwa kita ini masyarakat biasa, kita juga ingin melihat bahwa para relawan, para tim sukses atau para kontestannya sendiri juga bisa mencontohkan ya kepada kita semua bahwa mereka patut untuk dipilih, begitu ya? Ya. Jadi kira-kira respon-respon positif yang kita harapkan dari mereka itu, sehingga dengan demikian apa yang dikatakan demokrasi itu memang intinya kan sama, Ya. Saling menghormati. equal, ya kan? Ya, ya. Jadi Mesti tidak ada yang positif, tinggi, demo nggak ada yang damai. rendah. Iya, mesti positif. Positif. Kalau dengar apa-apa jangan negatif dulu, jangan marah, mesti damai, menyampaikan aspirasi itu. Iya, iya. Betul kan? Tapi yang perlu disampaikan kepada pendukung, bukan siap menang aja, tapi juga siap kalah loh, Mas. Makanya, Iya kan? makanya betul. Jadi ini kan demokrasi ini menang kalah itu biasa, Iya. ya kan? Oh nggak biasa, Kompetisi. ini mesti belajar, mesti serius. Ah. Karena pengalaman memberikan sebuah catatan pada kita. Yang menang kok terlalu begitu, yang salah marah, ya kan? Nah, itu kita masyarakat tidak menginginkan itu. Tolong cukup, sampaikan. Makanya relawan itu penting. Kenapa? Ketika ada yang marah itu, kalau relawannya itu terlatih, nggak ikut-ikut, kan gitu, Doro. Jadi sebenarnya ini kita membentuk relawan bagian dari proses pendidikan politik. Nah, Jadi ini- relawan dengan tim sukses beda? Beda. Oh, apa Beda. bedanya? Kalau tim sukses kan struktur resmi di daftar KPU biasanya dari partai pengusung. Kalau relawan dia dinamis, setiap hari kan bertambah. Ada orang tadinya mungkin saya kok pingin, misalnya dia simpatik dengan satu calon kan, kemudian setelah baca kayaknya nggak cocok. Oh saya cocoknya ini. Nah akhirnya kan dia bisa pindah tuh. Dia kan berarti selalu bertambah atau berkurang. Nah dan dia memang Boleh pergi kapan saja kalau dia? boleh pergi kapan saja, ya datang tidak diantar pergi. Jelangkung. Tapi kalau misalkan tim ses kan memang tugas profesional. Kalau relawan itu ada tugas profesional juga nggak? Kayak ada certain points yang harus dia selesaikan. Nggak ada komitmen waktu khusus, nggak ada komitmen misalnya harus jam berapa, karena kan namanya relawan ya, Relawan. ya serelanya, Iya. serelanya. Dan itu hanya 5 poin ya? Aja nyoblos. Hanya 5 poin yang tidak boleh. Nggak bisa ditambah 1, jadi 6. Apa itu? Dilarang kencing sembarangan misalnya. Boleh. Ya kali. Doro, Doro itu lalu jangan ngimpi mengharapkan kalau saya jadi orang nomor 1. Ngimpi boleh. Ya dan Doro. Oh nggak boleh ya, oke. Maju jadi calon nomor 1 itu tidak gampang. Apalagi di tengah isu SARA macam hari ini, itu isu yang sangat sensitif. Kadang itu saya juga heran loh, Doro.